Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 2 tema 1 subtema yang keempat. Ya, silakan dibuka halaman 140 ya. Untuk revisi tahun 2018 ini ya. Subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Amati gambar berikut dengan cermat. Ini adalah lingkungan rumah ya. Ada kucing di sini. Kelihatannya kotor ya, lingkungannya kotor. Kemudian akhirnya ada kerja bakti. Ya, pekerja bakti yang dilakukan. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas pada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, terlihat gambar yang bawah lebih kelihatan rukun, lihat yang atas ya semua menutup pintunya ya. Tidak ada kayak nggak ada kehidupan, kucing malah yang ada ya, dan kotor sekali. Sedangkan gambar yang kedua terlihat bersih, terlihat mereka sedang bekerja bersama-sama ya, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kamu boleh bercerita menggunakan bahasa daerahmu, lakukan secara bergantian ya. Bagi yang Jawa tuh, apian sing disor iki. Sing disor lu wong rukun-rukun. Nah, bahasa Jawa. Ngerti apa enggak kalian bahasa Jawa? Ya. Oke. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Terlihat, ini kelihatannya sebentar. Yang ini kelihatan rukun ya. Mereka kerja bakti kelihatan rukun deh. Kalau ini, ini kecelakaan. Saya enggak tahu ini sedang menolong atau sedang menabrak ya. Jadi ini aja ya. Ini kelihatannya kurang begitu rukun itu, saling tabrak menabrak itu. Coba sih kalau gambar yang sini. Di sini sedang rapat, kelihatannya rapatnya berjalan dengan bagus. Ini yang lebih rukun ya. Kalau ini, kotor sekali ya lingkungannya. Musyawarah itu menunjukkan kerukunan, ya. Oke. Apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Sebutkan contoh sikap rukun di lingkungan, ya. Jadi contohnya kalau di lingkungan Pak Ali, saat musyawarah ya, semua warga mendengarkan saat ada warga lain yang sedang mengutarakan pendapatnya. Ya, semuanya mendengarkan ya. Itu bentuk penghargaan kita saat mendengarkan seperti itu. Ayo mengamati, dengarkan gurumu membacakan teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Badu ini enggak bagus ya. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Udin tidak terpengaruh ya. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini teman yang baik. Akhirnya Badu sadar bahwa perbuatannya itu bisa mencelakai orang. Itu bertentangan dengan Pancasila kalau kita melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan orang banyak. Ya, saya ingin memastikan saja kalau mic-nya sudah saya nyalakan. Tes. Oke. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Ya,
Sebutkan penolakan Udi tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Tuliskan kalimat penolakan kepada teman. Ya, kita lihat penolakan Udin di sini. Buang saja sampahmu ke dalam dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah. Nah ini saya lingkari pakai biru. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Ya, ini adalah kalimat penolakan. Ya. Nah, tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Contohnya, jangan ah. Nanti kita terlambat. Kita terlambat. Misalnya, bel hampir berbunyi, tetapi teman mengajak beli sesuatu dulu, ya jangan ah nanti kita terlambat, ya khawatir. Nah, ini adalah penolakan, ya. Amatilah gambar di bawah ini, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita, ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah ke got agar lebih dekat dan mudah. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Sebentar. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Mungkin di bawahnya masih ada. Ini nomor 1, 2, dan 3. Ya, jadi tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Badu menjawab, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Jadi urutnya 1, 2, dan 3 seperti itu. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Ya. Ini potongan-potongan dari daun. Potongan-potongan dari daun ini kayaknya ke sini. Ya. Oke. Kemudian ini biji-bijian. Kalau biji-bijian dari sini ke sini. Dan ini ke bawah. Ya. Seperti ini ya. Oke. Ini ada kerang ya, terlihat ada kerang di sini. Ada kulit kerang, ada pasir ya, ada pasir di sini. Oke. Jadi yang satu menggunakan pasir, biji-bijian dan daun-daun. Keren ya, ternyata bisa daun-daun ditempel menjadi berbagai macam kerajinan. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin. Ya. Mana yang Udin? Siti dan Edo, mungkin yang ini ya, yang Udin ya. Saya nggak tahu di sini tidak ada tulisannya. Pasangkan hasil karya bahan yang peralatan yang sesuai. Mungkin tepat di bawahnya ya. Oke, tuliskan alat bahan yang digunakan Udin. Misalnya ini yang digunakan. Misalnya ini punya Udin ya. Berarti kertas, lem, dan daun. Oh, juga ada gunting ya, gunting. Gunting, kertas, lem, dan daun. Ya, ada gunting. Ada pensil juga. Ada pensil. Saya tambahkan di sini aja, pensil. Kalau Siti, misalnya Siti yang tengah, berarti Siti ini yang tengah sini ya. Yang tengah di sini berarti yang tengah sini ada kertas, pasir, lem, kerang. Kertas, pasir, lem, kulit kerang. Ya, kemudian karya ini, karya punya Udin, bahan-bahannya dari sini. Pensil, lem, ya, biji-bijian, kertas. Ya, kertas, pensil, lem, dan biji-bijian. Seperti itu.
Oke. Kita lanjutkan lagi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Disket dulu ya. Yang ingin digambar apa, buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan: kertas karton putih untuk menggambar, pensil untuk menggambar. Cara membuat: buatlah sketsa hiasanmu. Bisa membuat burung seperti ini. Lanjutkan kegiatanmu pada pembelajaran. Boleh juga kalian misalnya membuat kupu-kupu. Ya, kupu-kupu sketsanya seperti ini. Ya, terus kemudian dikasih sayap. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini jadi kupu-kupu. Nanti dikasih belang-belang gini biar kelihatan lebih indah. Ya. Gini. Nah, jangan lupa dikasih gini. Ini bisa juga menggunakan biji-bijian. Ya. Nah, seperti ini ya. Coba kalian buat sketsa yang lain. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian sehingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian digambarkan dengan kubus satuan. Ya, Udin 200 berarti ini 1, 2, ratusannya ada 2. Kemudian 30 ya. 30 berarti puluhannya ada 1, 2, 3 dan 9. Oke, sedangkan Mutiara 185, di sini hanya 100, di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 5 butir, di sini 5. Ya, kalau di sini kita di jumlah total, loh kok ada 4? Oh iya. Ini sama ini 9 tambah 5 kan 14, 4 nyimpen 1. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 8 tambah 3 adalah 11, 12, 2 nyimpen 1. Kan gitu ya. 1 tambah, di sini 2 ya. 2 tambah 1, ini totalnya 4. Jadi total jumlah seperti ini. Wah, jadi masuk akal ya. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara semuanya adalah 424. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, kalau selisih kita mengurangkan yang besar kurangi yang kecil. 239 dikurangi dengan 185, ya, 9 dikurangi 5 adalah 4. 3 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam 1 di sini ya. 2-nya menjadi 1 karena dipinjam 1, dikurangi 1 ya, 3-nya menjadi 13. 13 kurangi 8 adalah 5. 1 dikurangi 1 habis, jadi 54 ini adalah selisihnya. Ini penjelasannya ada di sini. Ya. Oke. Nah, di sini 9 dikurangi 5 adalah 4. 3 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam menjadi 13. Ya, di sini 2-nya menjadi 1, 13 kurangi 8 adalah 5, 1-nya dikurangi 1 habis, 54. Ya, 54 adalah hasil akhirnya. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut ini. Ya, kita jumlahkan di sini. Kalau dijumlahkan berarti 356 ditambah 344. Ya. Nah, kemudian 6 dikurangi 4 adalah 2, 5 dikurangi 4 adalah 1, 3 dikurangi 3 habis. Ini adalah dijumlah dulu aja ya, dijumlah dulu. Tadi dimintanya jumlah dan selisih, maka kita jumlahkan dulu aja. Kita jumlahkan ya, 6 dikurangi 4 ya, ini ditambah ya. 6 ditambah 4 adalah 10, 0 nyimpen 1. Ya. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4 adalah 10, 0 dikurangi 1 lagi. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3 adalah 7. Jumlahnya 700. Dan untuk selisih, ingat, selisih ini yang besar dikurangi yang kecil.
Oke, kita hitung berarti yang besar adalah yang ini ya. 356 dikurangi 344, tanda dikurangi adalah minus, 6 dikurangi 4 adalah 2, 5 dikurangi 4 adalah 1, 3 dikurangi 3 habis. Ini adalah hasil selisihnya, ini adalah penjumlahannya. Ya, ini hasil jumlah, ini selisih. Soal berikutnya kita kerjakan yang jumlah 508 dikurangi 190 ditambah ya, jumlah ditambah 192. 8 tambah 2 dapat 10, 0 nyimpen 1. 1 tambah 0 ya adalah 1. 1 tambah 9 adalah 10, 0 nyimpen 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 1 adalah 7. 700 juga. Sekarang selisih ya, selisih. Kita lihat di sini yang besar kurangi yang kecil. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2, ini selisih ya. 8 dikurangi 2 adalah 6. 0 kurangi 9 tidak bisa, pinjam 1. Ini jadi 4, ini jadi 10. 10 kurangi 9 adalah 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. Selisihnya adalah 316. Beda ya selisihnya. Soal selanjutnya kita hitung juga. Jumlahnya adalah 437. Kalau jumlah dibolak-balik tidak apa-apa ya, ditambah 227 ini kita jumlah ya. Kalau kita jumlah 7 tambah 7 adalah 14, tulis 4 nyimpan 1 ya. 1 tambah 3 adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6 ya, tidak ada simpanan. 4 tambah 2 di sini 8. Kalau selisih yang besar kurang yang kecil, jadi 437 dikurangi 227. Dikurangkan 7 dikurangi 7 adalah 0, 3 dikurangi 2 adalah 1, 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi selisihnya 210. Yang terakhir, jumlah adalah 189 ditambah 511. Ya, dibolak-balik tidak apa-apa. Ini yang 511 taruh di atas juga tidak apa-apa. Ya, ditambah 9 tambah 1 adalah 10, 0 nyimpen 1, 1 tambah 8 9, 9 tambah 1 10 lagi, 0 nyimpen 1 lagi, 1 tambah 1 2 tambah 5 adalah 7. 700. Sedangkan selisih, ingat yang besar yang mana? Yang besar adalah yang 511, maka 511 dikurangi 189, maka 1 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam. Ini pinjam tinggal 0. Ya, ini jadi 11 dikurangi 9 adalah 2. 0 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam lagi, ini jadi 4, ini jadi 10. 10 dikurangi 8 adalah 2, dan 4 dikurangi 1 adalah 3. 322 adalah jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Bilangan terkecil, ratusannya pilih yang paling kecil, baru puluhannya, terus satuan ini pasti paling kecil. Kalau bilangan terbesar, ratusannya bikin yang paling besar, puluhan lebih kecil, dan ini lebih kecil lagi. Seperti itu ya. Bilangan terkecilnya ini 134. 134. Ya, yang paling berpengaruh itu ratusannya. Kalau ratusannya paling kecil, puluhannya pilih yang lebih kecil ya, dan yang paling besar taruh satuan saja. Kalau ratusan kebalik, malah 4, 3, 1 ini yang paling besar. Ya, untuk angka-angka ini. Ya, jadi kalau bilangan terkecil, pilih ratusan yang paling kecil. Ya, ini 2 sudah kepakai, terus 3, terus 4. Kalau bilangan terbesar, pakai yang paling besar ratusannya. 4, 3, baru 2. Ya, jadi kalau bilangan terkecil, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Kalau bilangan terbesar dari besar ke kecil. Itu caranya, ya. Ini bilangan terkecil dari kecil ke besar 1, 3, 5. Kalau ini bilangan terbesar dari besar ke kecil 5, 3, 1 gitu ya. Ini terkecil 2, 3, 5. 2, 3, 5 diurutkan aja dari kecil ke besar. Kalau bilangan terbesar dari besar ke kecil 5, 3, 2. 5, 3, 2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi.
Tentukan jumlah selisih dari bilangan yang diperoleh. Jumlah selisih. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksudnya? Tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Oh, ini dijumlah, ini diambil selisihnya ya. Oke, bilangan yang pertama ya, saat dijumlah ya. 1, 2, 3 ya. Biar menghemat tempat, saya hitungnya di sini aja, tempat ruang kosong kita pakai ya. Untuk jumlahnya, untuk nomor 1, 1, 2, 3 ditambah dengan 3, 2, 1. Ini kalau kita jumlah, maka di sini akan dapat 4 ya. Ini 4, 1 tambah 3 adalah 4. Jadi jumlahnya adalah 4, 4, 4 untuk yang pertama. 4, 4, 4. Terus selisih, ingat untuk selisih berarti yang besar kurangi yang kecil. Ya, 3, 2, 1 dikurangi 1, 2, 3. 1 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1. Di sini akan menjadi 1 nanti. Ini jadi 11. 11 dikurangi 3 adalah 8. Ya, 8. 1 dikurangi 2 enggak bisa, pinjam lagi, ini tinggal 2. 2 dikurangi, ini jadi 11. Ya, karena dipinjam 1. Pinjam 1 ya. 11 kurangi 2, ini adalah 9 ya, 9. Kemudian 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 198 adalah selisihnya. 198. Kemudian untuk yang nomor 2 ya, saya akan gunakan warna biru. Untuk penjumlahannya ya, 134 ditambah dengan 431 kita jumlahkan. Di sini 5, 6, 5. 5, 6, 5 adalah jumlahnya. 5, 6, 5. Sedangkan selisihnya, untuk selisih kita ambil nilai yang besar dulu dikurangi yang kecil. 431 dikurangi 134. Ya, dikurangkan, ini tadi ditambah. Ini dikurangkan ya tadi ya. 1 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam. Ini pinjam 1, ini jadi 2 ya. 2. Satunya menjadi 11, 11 kurangi 4 adalah 7. 2 dikurangi 3 nggak bisa, pinjam 1, ini jadi 3, 2-nya jadi 12, 12 dikurangi 3 adalah 9 ya. 3 dikurangi 1 ini adalah 2, 297. Untuk yang biru 297. Sekarang saya akan pakai warna lain lagi. Saya akan pilih warna coklat untuk nomor 3. Untuk penjumlahannya ya, di sini ada 234 ditambah dengan 432. Kita jumlah, 4 tambah 2 adalah 6, 3 tambah 3 adalah 6, 2 tambah 4 juga 6. 666 ya. 666. Kemudian selisihnya yang besar kurangi yang kecil, 432 ya, dikurangi yang kecil. Berapa di situ yang kecil? Ini mana kursornya? 400 ya, 32 dikurangi 234. Kita kurangkan, 2 dikurangi 4 tidak bisa ya. Tidak bisa, pinjam 1, ini tinggal 2, 2-nya jadi 12, 12 kurangi 4 adalah 8. Ya. Kemudian 2 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1, jadi 12. 12 kurangi 3 adalah 9. Ini tadi tinggal 3 ya, 3 dikurangi 2 adalah 1, 198. 198. Untuk nomor 4, saya akan gunakan warna hitam saja, hitam. Jadi untuk penjumlahannya 135 saya jumlahkan dengan 531. 531 ini kalau dijumlahkan maka akan menjadi
Di sini 6, 6, 6. Loh sama 6, 6, 6 ya. 6, 6, 6. Kalau dikurangkan 531, yang besar kurang yang kecil ya, 531 dikurangi 135 ya. 1 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam 1, ini jadi 2, ini jadi 11, 11 dikurangi 5 adalah 6, 12 kurangi 5 ya, ini pinjam 1 menjadi 4, ini jadi 12, 12 dikurangi 3 ya, ini 9, 4 kurangi 1 adalah 3, 396 pengurangannya, 396. Untuk yang nomor terakhir saya pilih warna ungu. Oke, ungu. Ini ungu. Kalau dijumlahkan 235 ditambahkan dengan 532, kita tambahkan di sini ya. Maka ini akan menjadi 767. 767. 767. Kalau kita kurangkan, sini aja ya. Yang besar kurang yang kecil. 532 dikurangi 235. 2 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam 1. Pinjam 1 menjadi 2, di sini menjadi 12. 12 kurangi 5 adalah 7. 2 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1. Ini jadi 4, ini jadi 12. 12 kurangi 3 adalah 9. 4 kurangi 2 adalah 2. 297. 297. Siswa diajak mencari contoh prakarya dari bahan alam di media cetak atau internet. Ayo kerjakan bersama orang tua. Orang tua, ayo kerjakan bersama anak. Ya, harus kerjasama dan harus rukun. Kita lanjutkan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Ya. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, ya, Badu dan Edo. Ya. Percakapannya seperti ini. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor, banyak sampah. Wah, iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu bilang, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan berat, kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Ya, jadi Badu dan Edo kelihatannya nggak setuju ya sama Udin. Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir, sampah akan menyumpat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo bilang, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Itu ide yang bagus. Ya, coba kalian peragakan di kelas. Ya, kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan. Ya, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Jadi anak-anak juga bisa bantu. Udin, aku setuju tuh. Badu, aku juga setuju. Ya, jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Badu mengakui kesalahannya, itu bagus. Ya, saya cas dulu. Khawatir nanti casnya habis. Jika gotong royong diperlukan, apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Iya, tentu saja. Ya, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada. Di sini, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Ya, ini juga aku tidak mau. Got kan kotor dan bau. Itu adalah kalimat penolakan. Ya, tulis kalimat yang menunjukkan penolakan. Ya, jadi kalimat yang menunjukkan penolakan yang saya garis bawah ini ya, saya tebali pakai warna biru. Ya, kalian bisa tulis sendiri. Aku tidak mau ya, got kan kotor dan bau, ini penolakan. Terus kemudian aku kurang setuju, Din, membersihkan got. Ya, ini juga membersihkan got, ya, pekerjaan yang berat ini ya, bisa kalian tulis. Kemudian
eh, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Ya, yang persetujuan saya pakai warna coklat. Ya, untuk persetujuan. Ya, mana yang kalimat persetujuan? Coba kita garis bawahi. Betul Din, sudah biarkan saja ini persetujuan, setuju dengan sikapnya Udin, ya. Terus kemudian persetujuan, aku setuju tuh, ya ini juga persetujuan, ya walaupun yang atas ini persetujuan dalam hal yang kurang baik, ya. Tapi itu kalimat persetujuan juga. Perhatikan hal-hal berikut dengan panduan menulis sebagai panduan menulis cerita. Judul yang sesuai dengan cerita, judulnya harus sesuai. Misalnya seperti ini, jangan berwisata ke kebun binatang. Kalimatnya seperti ini nggak cocok. Ya, judul seperti ini cocoknya adalah kerja bakti, ya. Rencana kerja bakti atau rencana gotong royong gitu lebih cocok. Orang yang berbicara siapa saja tentukan kegiatan yang dilakukan apa, alasan yang dilakukannya kegiatan dan cara melakukan kegiatan. Kalian bisa membuat sebuah cerita, ya. Misalnya cerita tentang mengerjakan PR bersama, mengerjakan kerja kelompok, judulnya kerja kelompok. Ya, misalnya antara Ali. Hari ini ada PR membuat, ya ini PR membuat prakarya dari daun. Bagaimana kalau kita ya kerjakan bersama-sama. Di situ mungkin ada Budi. Jadi di situ ada Ali, ada Budi, ada Clara. Misalnya A, B, C. Ya. Clara setuju. Ya. Setuju. Aku mau. Ya, bagaimana kamu, Bud? Kamu, Bud. Misalnya di sini Budi. Oh, tentu saja saya setuju. Kan lebih enak dikerjakan sama-sama. Kan lebih ringan, kan lebih enak dikerjakan sama-sama. Ya. Terus Ali. Ya, memberikan usul lagi. Ya. Bagaimana kalau dikerjakan di rumah Clara? Ya. Terus Budi, setuju saya bro. Mamanya Clara suka membuat kue dan rasanya enak sekali. Clara menjawab, dasar. Terus semua tertawa. Ya, dasar artinya belum tentu nggak setuju loh ya. Setuju juga.
semuanya tertawa bersama-sama ya. Jadi itu salah satu rencana kerja kelompok. Di situ ada bagaimana kalau kita bekerja bersama-sama. Ini seperti ajakan ya, usulan. Ya, oke. Itu contoh dialog yang bisa kalian bikin. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Pengamalan Pancasila. Saling menghargai, ya, tenggang rasa. Ya, tenggang rasa dan menghormati. Ini pengamalan sila 1 yang jelas ya. Di sini ke gereja adalah pengamalan sila 1, tenggang rasa. Coba kita lihat pengamalan sila keberapa. Menjaga keseimbangan hak. Tadi saya melihatnya mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila 2 dapat dan sila 1 ya. Tenggang rasa ini sila 2 ya. Terus ini adalah sila 1 ya. Jadi melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Mari kita beristirahat sejenak. Oke. Ini setelah melaksanakan kerja bakti ya. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan tersebut? Izin ya ke gereja. Jadi tetap harus beribadah. Mungkin dapat giliran pagi ke gerejanya, minggu pagi ke gereja ya. Jadi harus izin ke Pak RT kalau memang ke gereja, setelah dari gereja langsung bergabung bekerja bakti. Pak RT dan warga juga harus tenggang rasa sesuai dengan pengamalan sila 2 ya. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila pada bacaan gambar. Sikap apakah sesuai dengan pengamalan Pancasila pertama? Sikap apakah sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua? Ya, yang kedua adalah sikap tenggang rasa. Ya, jadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tuliskan pada tabel berikut. Ketuhanan yang Maha Esa adalah melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab tadi tenggang rasa. Oke. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Tidak membeda-bedakan teman, atau menghargai warga yang sedang melaksanakan ibadahnya. Tenggang rasa ya, contohnya adalah tidak membuat gaduh di perumahan ya, tanpa izin. Ya, kalau kalian mau bermain musik, bermain band, latihan harus izin dulu ya. Jadi biar tidak mengganggu. Ya, tidak membuat gaduh di perumahan tanpa izin. Jadi harus tenggang rasa. Ya, parkir mobil tidak boleh terlalu menutup jalan, itu juga tenggang rasa. Ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Ya, apa contohnya? Ya, contohnya mungkin setiap Jumat ya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat misalnya ya.
Pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Adanya halal bihalal setiap lebaran mungkin. Setiap lebaran. Nah, ini adalah salah satu pengamalan Pancasila juga. Ya, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Misalnya, tidak kebut-kebutan, tidak mengendarai sepeda terlalu kencang di perumahan. Sepeda terlalu kencang di perumahan. Nah, khawatirnya ada yang tertabrak nanti. Itu contohnya, masih banyak sekali kegiatan yang sesuai dengan Pancasila. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Ini setelah melakukan gerakan di atas, mari melakukan permainan. Ya, kamu dapat melanjutkan dengan permainan tapak gunung. Ya, nah seperti tapak gunung. Ya, tapak gunung. Ada juga yang menyebutnya gedrik. Kejlik gitu ada juga yang seperti itu ya. Tapak gunung, ada yang gunung-gunungan menyebutnya ya. Tapak gunung. Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai kegiatan gotong royong di sekitar rumah. Orang tua membuka cerita dengan mengemukakan pentingnya hidup bermasyarakat. Ya. Sekarang pembelajaran yang ketiga, warga di lingkungan rumah Udin ya sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Ya, berkontribusi, anak-anak ikut membantu. Anak-anak yang membantu membersihkan ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Ya, kan enak kalau rukun gitu ya. Nah, suasananya menyenangkan sekali. Ya, kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu, coba ceritakan pada teman-temanmu secara bergantian. Ya. Perhatikan gambar berikut. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Nah, ini yang lain, anak-anak yang lain ikut bantu membuang sampah. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Ya. Kuenya, Pak, silakan. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Ini kalimat penolakan. Ya. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang menunjukkan sikap hidup rukun adalah semuanya ya. Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun? Semuanya ini menunjukkan sikap rukun. Ya, semua. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Ya, tidak, terima kasih Nak. Gambar ini ya, saya kasih tanda A. Gambar yang A, penolakan. Gambar yang menunjukkan pemberian. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pernah lah, pernah. Misalnya kita sudah kenyang, dikasih makanan lagi, aduh sudah, aku sudah kenyang. Nah, gitu ya, kita menolak. Tuliskan kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Kalimat penolakan, maaf, saya sudah kenyang. Nanti saya ambil sendiri kalau sudah lapar. Nah, misalnya gitu ya. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan bisa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, kata maaf, terima kasih lain kali ya. Nah, misalnya Ani, Siti, maukah kamu saya beri
separuh bekalku, Mama mengisinya banyak sekali. Ya, misalnya Siti, wah lain kali ya. Ya. Kelihatannya menarik sih, tapi aku kelihatannya enak sekali. Tapi aku baru dari kantin. Perutku masih sangat kenyang. Ya, seperti itu. Ini lain kali ya, kelihatannya enak sekali, tapi aku baru dari kantin, perutku masih kenyang, ya. Atau dibalik, ya. Kelihatannya enak sekali, tapi aku baru dari kantin, perutku masih sangat kenyang. Lain kali ya. Ya, gitu boleh. Lain kali ya. Boleh di depan atau enggak di belakang boleh juga. Ya, lain kali itu termasuk kata penolakan. Maaf, kelihatannya enak tapi aku masih kenyang. Boleh juga ya. Nah, seperti itu biar lebih halus dan lebih sopan. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu. Peragakan percakapanmu, tentukan pemeran dalam percakapan tersebut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu, 120 kue lemper. Kue itu disajikan dalam dan dimakan 158 buah. Berapa sisa? Kita hitung. Bolunya ada 95. Ya, lempernya ada 120. Kita hitung dulu. Ya. 5 tambah 0 adalah 5, 9 tambah 2 11, 1. Ya, nyimpan 1. 1 tambah 1 adalah 2. 215 kuenya. Ya, kue disajikan dimakan 158. Ini tambah ya. Tambah dimakan 158. Nah, ini kita kurangkan. Saya pakai warna biru aja biar lain warnanya. 5 dikurangi 8 enggak bisa. Pinjam. Ini dipinjam habis tinggal 0. Ya. Ini 5-nya jadi 15. 15 kurangi 8 adalah 3. Kok 3? Maaf, 7. Jadi 7. Ya. Kemudian 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam 1, ini tinggal 1, jadi 10. 10 kurangi 5 adalah 5. Ya. Nah, satunya sudah habis. Berapa sisa kue sekarang? 57. Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah pelajari. Ya. Sudah dikerjakan di sini. 95 tambah 180 kurangi 158. Ya, ini yang dimakan, ini jumlah kue seluruhnya. Ya, ini seluruhnya, terus ini kurangi yang dimakan. Jadi tadi sudah kita berikan ya, ini dijumlah dulu 215 dikurangi 158. Hasilnya adalah 57, sisa kue sekarang adalah betul ya 57. Ya. 57. Loh, sudah mentok. Nah, kalau gitu kita lihat ada hitung-hitungan apa enggak di sini. Wah, ada. Ayo kita hitung. Tentukan hasil penjumlahan pengurangan berikut ini. Sekarang ini 138 tambah 52 dikurangi 84. Ya. Ini dijumlah dulu ya, dijumlah dulu. Ya. Dijumlah dulu, 8 tambah 2 adalah 10, 0, nyimpan 1. Ya, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5 adalah 9. Satunya turun 190. Ya, 190 ini dikurangi 84. 190 dikurangi 84, 0 dikurangi 4, enggak bisa, pinjam, ini jadi 8. Ya, 8 ini jadi 10. 10 dikurangi 0-nya dicoret aja ya. 10 dikurangi 4 adalah menjadi 6. 18 langsung ya, dikurangi 8 adalah 10. Atau 8 dikurangi 8, 0. Satunya turun, gitu juga boleh. Ya, sekarang 225 ditambah 115 kurangi 90.
225 ditambah 115 dulu. 5 tambah 5 adalah 0, nyimpen 1, 10 kan. Ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 adalah 4. Ya. Kemudian 2 ditambah 1 adalah 3. 340 ini sekarang dikurangi 90. 0 dikurangi 0 adalah 0, 4 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam 1 jadi 2, 4-nya jadi 14. 14 kurangi 9 adalah 5. 2-nya turun. Ya. Yang terakhir 174 ditambah 69 kurangi 103. Ya, 174 ditambah 169 dulu. 4 tambah 9 adalah 13. Tulis 3, nyimpan 1. 1 tambah 7 8. 8 tambah 6 adalah 14. Ya, 8 tambah 6 14. 4 ditulis 4 disimpan 1. 1 tambah 1 adalah 2. 243 ini ditulis di sini dikurangi 103. 3 dikurangi 3 adalah 0, 4 dikurangi 0 adalah 4, 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 140. Seperti itu. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan lagi ya. Loh kok sama ya? Loh, dua kali nulisnya. Jadi ini tadi sudah ya? Ya, sudah. Adakah jawaban yang sama? Kita lihat ini 106, di sini 250, ini 140, tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil perhitungan? Penjumlahan tidak, kalau pengurangan berpengaruh. Penjumlahan tidak. Tapi kalau pengurangan berpengaruh. Contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 2 ditambah 3 juga 5. Tapi kalau 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kalau kita balik 2 dikurangi 3 lah enggak bisa. Ini min 1 jadinya ya, minus. Jadi kesimpulannya penjumlahan bersifat komutatif. Artinya dibolak-balik hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, jumlahan atau penambahan ya, penambahan. Ya. Bersifat komutatif. Penambahan itu simbolnya plus ya. Kalau pengurangan tidak. Sedangkan pengurangan tidak bersifat komutatif. Pengurangan negatif ya, tidak komutatif. Dibolak-balik hasilnya beda. Ya, ini adalah yang pengurangan, tidak komutatif. Jadi hasilnya beda. Kalau penjumlahan hasilnya, penambahan hasilnya sama. Ibu-ibu menyiapkan kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan, begitu juga dengan biji-bijian lainnya. Bahan dan alat yang digunakan ada kertas gambar, ya, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, dan pensil. Cara membuat, buat polanya dulu, buat sketsa, misalnya burung, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel di kertas, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat, dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warnanya biar bagus, ya. Kegiatan bersama orang tua, atur agar hasil tempelan rapi dan indah, seperti contoh pada gambar. Kalian bisa mempraktekkan. Ya, sebelum kita akhiri, kegiatan bersama orang tua memberikan soal campuran, penjumlahan dan pengurangan, kemudian meminta siswa mengerjakan. Ya, dikerjakan sama ayah bunda di rumah. Untuk itu, ya, ini adalah akhir dari video ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran 4. Di video berikutnya. Linknya ada di bawah, di kolom deskripsi.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.